Hai sobat rebahan, di video kali ini aku mau sharing ilmu baru yang menurutku baru ya, walaupun ini sudah lama, yaitu tentang buat LAN sebagai koneksi internet sekaligus PoE. Nah, ilmu ini baru aja aku dapetin, baru aja aku belajar, baru aja aku praktekin dari channelnya Bilhanet. Kalian wajib follow channelnya Bilhanet ya, karena di channel itu bermanfaat sekali untuk kalian para pejuang WiFi. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja lihat di channelnya Bilhanet. Dari sini aku mau ngasih tahu aja di LAN ini bisa sebagai koneksi internet dan juga bisa untuk PoE. Jadi bisa menghemat kabel. Nah, bisa dilihat ini di Mikrotik ini untuk Ether 1 itu untuk sumber internet, Ether 4 dan Ether 5 itu untuk penyebaran Wi-Fi hotspot. Nah, untuk Ether 5-nya sendiri ini aku colokin ke UPS yang outputnya itu 12 volt. Nah, jadi dalam satu kabelan ini untuk koneksi internet dan juga untuk PoE. Nah, ini adalah untuk dari sisi UPS-nya. Sekarang kita lihat dari sisi akses pointnya ya, bagaimana? Yuk langsung kita lihat. Nah, dan ini adalah dari sisi akses pointnya yang kita buat PoE injektor dari kabelan. Nah, kabelannya dari sini. Kemudian internetnya masuk langsung ke Ether 1 dari akses pointnya. Kemudian dua kabelnya ini sebagai untuk PoE injektor, sebagai adapternya. Sebelumnya aku ini pakai dua kabel, yang satu pakai LAN, kemudian yang yang adapternya juga pakai kabel. Ini memboroskan sekali ya. Nah, kemudian aku cari-cari tutorial gimana caranya buat PoE dari satu kabel LAN. Nah, untuk cara pembuatannya bakal aku praktekin. Yuk langsung aja kita praktekin. Oke, sekarang kita langsung praktek aja ya. Di sini udah aku sediain kabelan buat prakteknya. Ini aku pakai kabel bekas, sebenarnya udah nggak connect, ini cuman buat meraktekin aja. Udah aku siapin juga konektor RJ45. Di sini aku pakai konektornya ada dua ya, ada yang merek Belden sama yang merek Fast Calling. Nah, bedanya apa? Kalau yang merek Belden ini bagus ya, cuman aku kurang pasnya itu dia nggak ada bolongannya di sini. Jadi karena aku yang orangnya teledor, kalau misalkan salah masukin nggak pas masukinnya itu harus dicabut lagi. Nah, kalau yang merek Fast Calling ini dia yang di ujungnya itu bolong. Jadi kalau misalkan kita masukin kabelannya itu langsung masuk ke sini. Jadi anti gagal lah. Anti gagal. Kalau misalkan yang Belden ini kan nggak ada bolongannya. Kalau yang Fast Calling ini yang ada bolongannya ini marketingnya itu katanya RJ45 anti gagal. Nah, jadi aku biasa pakai yang ini ya, supaya nggak salah ketika masukinnya. Oke, pertama kita langsung buka aja ya LAN-nya. Untuk LAN-nya sendiri ini dilebihin karena yang di sini nanti buat internet, buat RJ45-nya, dan yang di sini nanti buat jack female yang kayak gini ya. Teman-teman bisa cari di online shop jack female-nya untuk adapternya. Oke. Nah, sekarang kita langsung buka aja. Di sini karena aku nggak ada alatnya ya, nggak ada alat yang kuning itu buat bukanya, jadi aku pakai tang rimping ini. Kita buka dulu. Langsung kita buka. Untuk ininya tinggal dibuka aja. Oh iya, untuk
lebihannya ini disesuaikan aja ya, disesuaikan teman-teman butuhnya berapa senti, nanti tinggal disesuaikan sama kebutuhannya. Ini cuman buat contoh aja. Jadi yang untuk mengalirkan internet itu adalah kabel yang warna putih oranye sama putih hijau doang. Nah, yang kabel putih biru sama putih coklat ini bakalan kita pakai untuk arus listrik ya. Nah, jadi yang bakalan kita pakai itu kabel yang warna putih kuning sama putih hijau. Jadi untuk putih biru sama putih coklatnya kita sisihin dulu. Nah, kemudian yang ininya kita lebihin karena kita pakai konektor EJ45 yang anti gagal, yang bolong ujungnya. Terserah mau ngelobanginnya segimana. Tapi kalau misalkan teman-teman pakainya RJ45 yang nggak ada bolongannya, yang kayak merek Beldan ini, nanti dipotongnya secukupnya aja segini misalkan. Nah, karena aku pakainya yang bolong, jadi panjang-panjang juga nggak apa-apa. Nah, yang dipakai itu ini. Nah, kalau misalkan yang biasanya susunannya itu kan putih kuning-kuning, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Nah, kalau misalkan kita buat untuk sekaligus PO injektor, jadi susunannya itu agak berbeda. Yang dipakai itu 1 2 1 2 3 6. Jadi susunannya itu putih kuning-kuning, putih hijau hijau, putih kuning-kuning, putih hijau hijau. 1 2 3 ini putih kuning-kuning, putih hijau. 1 2 3 ini saling berurutan. Nah, untuk warna hijaunya sendiri itu masuk ke pin yang nomor 6. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar ilustrasi ini ya. Jadi 1 2 3 itu secara berurutan putih kuning-kuning, putih hijau 1 2 3. Nah, untuk hijaunya yang hijau ini di pin ke 6. Langsung kita praktekin aja ya. Ini aku pakai yang anti gagal. Nah, lurusin dulu biar pas. Kelihatan nggak nih? Putih kuning, putih hijau. Hijaunya nomor 6. Nah, pastikan lagi 1 2 3 ini saling berurutan. Dan yang ke-6 ini, yang hijau ini di pin yang ke-6. Dimasukin, hati-hati ya. Jangan sampai ketukar. Bentar, kita coba masukin dulu. 1 2 3. 1 2 3. Nah, seperti ini nih. Kelihatan nggak? Jadi 1 2 3 itu putih kuning, putih hijau. Nah, kemudian yang hijaunya, warna hijaunya ini masuk ke pin yang ke-6. Nah, enaknya pakai RJ45 yang anti gagal ini bisa ditembusin langsung sampai ujung kayak gini. Nah, langsung dimasukin. Nah, nanti tinggal kita crimping aja. Jadi yang perlu diperhatikan itu 1 2 3 dan 6. Yang kita pakai itu cuman ini aja untuk mengalirkan internet. Sisanya yang ini buat mengalirkan arus listrik. Nah, jadi diulangi lagi. Yang kita pakai untuk mengalirkan internet itu putih kuning, putih hijau. Ini saling berurutan 1 2 3. Dan yang warna hijaunya ini masuk ke pin yang ke-6. Oke, langsung kita crimping aja. Langsung di crimping. Fokus. Nah, jadi untuk RJ45-nya ini udah bisa dipakai untuk mengalirkan internet. Sisanya yang 2 ini kita jadikan untuk arus listrik.
Nah, jadi yang warna biru ini kita jadikan kutub positif, dan yang warna coklat ini, putih coklat ini kita jadikan kutub negatif. Nah, kita pakai jack male yang ini ya. Harusnya sih ada alat yang kuning itu ya, nggak punya. Karena aku nggak punya, jadi ya terpaksa dibakar aja. Karena alatnya seadanya, ini alatnya minjam semua kalau teman-teman tahu. Oke, jadi ini kita gabungin jadi satu. Nah, yang ininya juga kita bongkar. Kalau teman-teman punya alatnya buat ngelupas ini malah lebih enak lagi ya. Nanti ini kita gabungin. Kita gabungin keduanya, entah biru putih sama birunya. Ini kan kepanjangan ya. Kepanjangan kita potong dulu buat ngepasin dari sininya. Oke, ini yang warna biru. Warna biru ini kita masukin ke kutub positif. Ya, masukin ke positif. Yang coklatnya kita masukin ke negatif. Langsung kita kencengin. Nah, jadi udah selesai kayak gini aja. Untuk membuat kabelan sekaligus untuk sumber internet sumber listriknya. Ini nggak punya gunting sih ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di sini untuk mengalirkan internetnya yang kita pakai itu kabel 1, 2, 3 dan 6 aja urutannya itu. Putih kuning, putih hijau. Kemudian yang hijaunya ini masukkan ke yang ke-6. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini masukinnya salah nih, karena dia melenyot. Nah, kalau misalkan kayak gini nanti koneksinya malah nggak jalan. Jadi nanti teman-teman harus ekstra hati-hati ya untuk masukin posisi kabelnya. Nanti posisi kabelnya itu putih kuning, putih hijau 1, 2, 3, dan yang hijaunya itu masuk ke pin 6. Nah, untuk kayak ini juga sebenarnya bisa buat mengantisipasi terkena petir ya. Jadi yang kita pakai itu cuman posisi ininya aja, untuk mengalirkan internetnya aja, yang listriknya itu nggak kita pakai. Kalau misalkan kita mau pakai untuk PW injektor kayak gini, kalau misalkan butuh internetnya doang, terutama di HTB itu, kita pakai yang ini aja 1, 2, 3, 6. Jadi video ini aku buat untuk nginget-nginget aja supaya nanti nggak lupa, karena aku juga masih belajar, barusan dapat banget dari channelnya Bill Hanet. Tadi juga itu masih banyak yang salah ya. Kayak ini kan tadi masangnya masih salah nih, jadi ini nggak bisa dipakai. Nah, waktu tadi aku masang itu sampai berhasil itu ada beberapa tahap ya. Pertama ininya salah lah, nyolokinnya salah lah, belum dicolokin, dan akhirnya bisa sampai berhasil kayak tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pengingat saya untuk membuat LAN sekaligus PO injektor, juga bisa sebagai kabelan yang anti petir untuk HTB terutama. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, salam.